Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Borok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Walau tak bisa aku pungkiri, hatiku remuk. Air mataku tak terbendung lagi. Aku menahan tangis sekuat tenaga agar Azam tak mendengarkan suara tangisku. Aku dan Azam berpisah. Aku lebih dulu pulang dengan taksi yang sudah aku pesan lewat aplikasi datang menjemputku. Walau berat rasanya untukku menoleh ke arah orang yang sangat aku cintai itu. Kau harus bisa lupakan Azam. Yuk, dia bukan milikmu lagi. Kau tidak cocok dengannya. Kau terlalu hina untuk jadi pendampingnya, ucapku sambil memukul-mukul keras dadaku. Isak tangisku menjadi-jadi kala aku mengingat waktu dan janji kami dahulu. Tak lupa wajah orang yang membuat masa depanku hancur itu. Rasa benciku padanya takkan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Dia dan dua temannya membuat tubuhku kotor. Mereka tak lain adalah paman-pamanku serta ayah sambungku. Iya, ibuku menikah dengannya ketika umurku 3 tahun. Aku pun baru tahu kalau aku bukan anak kandungnya ketika dia mabuk dan mengatakan segalanya. Kenapa tidak kau suruh aku saja untuk membalaskan dendammu? Suara Bayu muncul di telinga kiriku. Ya, bunuh dia dengan perlahan. Buat dia menyesal dan mengatakan kepada ibuku apa yang telah dia lakukan kepadaku. Suaraku pelan membalas ucapan Bayu. Rasa benci dan dendam menyelimuti hati dan akalku. Baiklah, akan aku lakukan sesuai keinginanmu, sayangku, ucap Bayu dengan lembut. Lalu aroma pandan itu perlahan pergi. Kutunggu berita kematianmu, Wijaya, ucapku dengan mata yang mengeluarkan air yang menetes. Namun air mata itu bukan air mata biasa, namun air mata menahan amarah dan dendam. Ketika aku telah berbaring di kamarku, aku teringat kejadian tadi di mana aku menolak Bayu dengan kasar. Aku merasa menyesal dan bukannya takut. Aku malah merasa dia adalah pelindung dan penyelamatku. Hei, aku tahu semua isi hatimu, sayang. Rupanya Bayu sudah menatapku dari tadi. Sudah pasti dengan wujud tampannya itu. Hebat sekali kamu. Tidak mengetok pintu tapi sudah bisa masuk ke dalam kamarku, ucapku sambil tersenyum ke arahnya. Apakah kau tidak ingin mendengar ceritaku ketika aku ke rumah lamamu? Ucapnya sambil mencium rambutku. Katakan apa yang terjadi di sana, jawabku dengan antusias. Aku menyerupai wujudmu dan mencoba mendekati ayah tirimu itu. Rupanya dia kurang lebih denganku ketika sedang menatapmu, ucap Bayu. Memangnya jika kau menatap tubuhku, apa yang dipikirkan? Godaku. Aku akan membuat tubuhmu seperti ini, ucapnya lalu memeluk dan menciumku dengan menggebu-gebu. Sentuhan ganas yang aku inginkan itu kembali kurasakan.
Ciumannya yang sangat berbeda sungguh terasa nikmat dirasakan. Hingga malam ini akan menjadi malam yang panjang. Arangan lembut dan nafas khas pria itu membuatku tak berkutik. Walau kau coba menjauhiku, kau tidak akan bisa, ucap Bayu padaku dengan nafas memburu, karena kami sedang memadu hasrat yang brutal. Oh iya, bagaimana jika aku tidak ingin jauh darimu? Godaku dengan suara yang ngos-ngosan. Itu yang aku inginkan. Akan selamanya jadi milikku, hingga hanya ajalmu yang bisa memisahkan kita. Suara itu kian berat karena nafas kami sedang tidak stabil. Kamar yang semula berbau pandan itu berubah menjadi wangi berbunga-bunga, harum dan indah. Yang paling membuatku malas adalah ketika subuh, maka Bayu akan pergi dan kembali jika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sayangku, bisakah kau berhenti bekerja dan selalu bersamaku? Bisik Bayu. Tapi bagaimana jika aku tak bekerja? Aku tidak akan dapat uang, ucapku sambil menatapnya. Masalah itu adalah masalah kecil bagiku. Asalkan kau bersamaku, maka berapapun uang dan perhiasan yang kau inginkan akan kupenuhi, ucapnya. Apakah itu benar? Tanyaku setengah tak percaya. Lihatlah di bawah bantalmu sekarang, ucapnya. Ketika aku membuka bawah bantal itu, dan astaga, tumpukan uang merah yang begitu banyak. Baiklah, aku akan berhenti bekerja dan hanya bekerja untukmu, ucapku sambil memeluk tubuh kekarnya. Baiklah, tapi kau akan menemaniku kemanapun aku mau, ucapnya lagi. Baiklah, dan ingat, buatlah manusia bejat itu mati perlahan. Suaraku menekankan kata matiku itu membuat wajah Bayu tersenyum. Aku pun dengan senang hati menyiksa manusia seperti itu. Tawanya terdengar menggema. Hari ini aku akan berhenti jadi wanita malam, dan akan aku coba pindah ke apartemen saja, ucapku di depan cermin sambil menatap tubuh indahku. Jangan, kamu tinggal di sini saja dan jangan melihatku di cermin. Suara Bayu tiba-tiba berubah ketika aku hendak menatapnya dari cermin di depanku. Memangnya kenapa sayang? Tanya aku. Jika kau melihatku dari cermin, maka wujud asliku akan terlihat. Jadi, tatap aku dengan melihatku secara langsung saja, ucap Bayu yang tengah berdiri di sampingku. Baiklah sayang, aku akan memandangmu dengan mataku sendiri, ucapku sambil berbalik memeluk dan mencium bibirnya yang berwarna merah muda itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Namun aku dan Bayu masih saja melakukan aktivitas suami istri. Entah kenapa, hasratku bersamanya meningkat sangat pesat. Apa kau tidak penasaran dengan apa yang terjadi pada ayahmu yang bernama Wijaya itu? Ucap Bayu yang sedang berada di atas tubuhku. Baiklah, ceritakan semuanya. Aku ingin mendengarnya, jawabku walau dengan nafas yang ngos-ngosan. Wijaya akan terus melihat wujud asliku, dan aku akan membuatnya mengatakan semuanya pada ibumu, bahwa dialah yang membuatmu tidak suci lagi. Akan kubuat dia kehilangan akal sehatnya. Suara berat Bayu semakin membrutal kala jam sudah menunjukkan pukul 3/10 malam. Aku akan kupercepat sayang, bersiaplah,
Suara yang awalnya seperti merayu itu berubah menjadi suara yang membuatku pasrah akan apa yang dia lakukan. Bibir manis Bayu selalu menempel di bibirku. Kecupan mesranya tak henti dia keluarkan. Bahkan tubuhku mulai bercak merah di bagian leher dan dadaku. Belum pukul 3:30, wujud asli Bayu mulai terlihat. Walau masih berada di atas tubuhku, aku mulai merasa takut. Karena mata yang awalnya indah mulai membulat dan berwarna merah. Suara Bayu semakin menggema ketika dia sudah puas. Ketika ia mulai berkokok, wujud Bayu sepenuhnya berubah ke wujud aslinya. Aku cepat-cepat menutup mata agar aku tidak ketakutan. Tepat pukul 4, wujudnya langsung berubah menjadi asap hitam dan berbau pandan. Karena terlalu lelah, aku pun tertidur lelap. Jam 9 pagi, mataku mulai terbuka perlahan. Aduh, sangat terasa sekali rasa sakit dan nyeri di bagian selangkanganku. Bahkan aroma tubuhku seperti aroma nanah. Dengan semua tenagaku, aku mencoba bangkit ke kamar mandi dan mencoba membersihkan tubuhku. Lama sekali aku menatap wajahku. Lalu aku tersenyum. Aku pasti begitu cantik di matanya, hingga dia begitu menggila pada aku. Ucapku sambil tertawa pelan. Sakit di bagian perut bawahku kini makin menjadi, hingga aku tidak bisa menahannya lagi. Semua yang kulihat tiba-tiba menjadi rabun. Lalu tubuhku seakan melayang dan gelap. Bip 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 bip. Ketika aku membuka mataku, aku merasa aneh. Lalu aku melihat kiri dan kananku, dan rupanya aku di rumah sakit. Tapi siapa yang membawaku ke sini? Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Suara yang tak pernah bisa aku lupakan itu terdengar. Rupanya benar, itu adalah Azam. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sakit di rumah? Ucapku perlahan. Aku hanya punya insting dan merasakan apa yang ingin aku rasakan. Jawab Azam membuatku makin terheran-heran. Kenapa dia selalu ada kala aku butuh pertolongan? Walaupun Azam mencoba untuk menutupi penciumannya, aku masih tahu kalau dia menutupi hidungnya kadang-kadang. Aku begitu aneh dengannya. Kenapa hanya dia yang bisa merasakan bau busuk dari tubuhku? Kenapa semua pelangganku tidak bisa merasakannya sama sekali? Aneh, sangat-sangat aneh. Bahkan dokter sekalipun tidak melihat dan merasakan bau borokku. Tapi hanya Azam yang bisa merasakannya. Hanya saja bau borok ini akan keluar ketika lantunan Azam dikumandangkan. Jika orang ingin sholat, maka aku akan memisahkan diriku dari siapapun. Lalu bau borok itu pun keluar, dan tubuhku menjadi memerah dan gatal sekali, hingga bekas kuku-kukuku selalu membekas di tubuhku. Makin lama ku gosok, makin banyak pula bulatan-bulatan kecil terlihat. Dan tak lama kemudian, ulat-ulat putih kecil akan keluar dari lubang borokku. Hanya Bayu yang bisa menyembuhkanku. Azam, tolong pergilah dari kehidupanku. Aku mohon. Ucapku pada orang yang pernah paling kusayangi itu. Tidak, sampai kamu mau berpaling dari makhluk hitam itu. Jawab Azam benar-benar membuat mataku terbuka lebar. Bagaimana dia tahu bahwa Bayu bersama aku? Apakah dia bisa melihat Bayu juga?
Aku bisa melihat aura hitam menyelubungi tubuhmu, Yuk. Aura itu hitam sekali. Aku bisa menyembuhkanmu tanpa harus memakan darah siluman. Azam menatap tajam ke arahku. Apa benar obat yang membuatku sembuh adalah darah Bayu? Hatiku menjadi kacau. Bagaimana Azam tahu semua yang aku lakukan? Asal kamu tahu, Yuk, Bayulah yang membuat kamu punya penyakit borok ini. Dialah yang merasuk paman-pamanmu dan ayahmu untuk memperkosamu. Kamu dimanipulasi oleh rayuan makhluk hina itu. Ucap Azam terlihat sangat serius. Bagaimana kamu tahu bahwa semua itu adalah akal dari makhluk itu? Ucapku sambil menatap mata Azam. Aku tahu dari semua mimpiku ketika aku memanjatkan doa untukmu, Ayu. Jawaban Azam tidak bisa aku terima. Bagaimana aku mempercayai mimpinya itu? Mungkin itu hanyalah bunga mimpinya. Jangan ikut campur urusanku. Pergilah. Segera aku palingkan muka ketika mengatakan itu pada Azam. Baiklah. Jika kamu butuh bukti, maka kamu harus minum air ini. Ucap Azam sambil menyerahkan sebotol air mineral. Aku tetap tak bergeming, walau Azam berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Aku tidak percaya begitu saja. Mungkin itu semua hanya tipuan Azam agar aku tidak bersama Bayu lagi. Ucapku sambil mengeluarkan seluruh air dari dalam botol ke wastafel. Ibu Ayu, bisa duduk sebentar? Ucap dokter yang menanganiku. Baik, Bu. Sebenarnya Ibu mengalami peradangan di selangkangan Ibu, dan banyak sekali bekas cakar di tubuh Ibu. Jadi saya sarankan agar Ibu untuk tidak dulu melakukan hubungan intim. Perkataan dokter membuatku resah. Bagaimana tidak? Aku tidak bisa jauh dari tubuh kekar Bayu. Baik, Dok. Hanya itu jawaban dari mulutku. Setelah bermalam di rumah sakit, aku diantar pulang oleh taksi. Setelah sampai dan masuk ke kamar, aroma khas Bayu segera terasa. Ah, sayang, dari mana saja kamu? Aku sangat merindukanmu. Ucap Bayu yang sama sekali tidak mengenakan sehelai benang pun itu. Bayu, jangan buat aku terangsang oleh tubuhmu yang kekar dan besar itu. Tolong. Ucapku sambil menatap perut si speknya. Kenapa? Apa yang terjadi hingga kau menolakku, sayangku? Cup. Nah, kecupan demi kecupan melayang di bibir dan leherku. Tubuhku sedang sakit, jadi aku tidak bisa melayanimu malam ini. Ucapku sambil berbaring di kasur. Namun ketika aku berkedip, kamarku langsung berubah menjadi kamar mewah nan megah, seperti di dalam kamar para raja dan ratu. Hei, kenapa ini? Kemana kamu mau membawaku? Ucapku penuh dengan keheranan. Kita sedang berada di alamku, sayang. Tangan nakalnya langsung memegangi pinggulku. Hawa tubuhnya yang hangat itu membuat leher dan belakangku terasa geli. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kala aku berbalik, seluruh pakaianku sudah menghilang. Bukankah sudah aku katakan, aku sedang sakit? Suaraku meninggi. Kau sudah sembuh, ucapnya sambil menatap selangkanganku dengan mata liarnya. Aku pun melihat area itu, dan benar, sakit dan nyeri yang kurasakan lenyap seketika. Tubuhku didekap dengan erat, seolah aku adalah hidangan makan malamnya. Kecupan dan jilatan liarnya membuatku kembali lupa akan semua sakit dan capeknya diriku ketika baru pulang dari rumah sakit. Bayu sangat tahu area kesukaanku.
dan tahu apa yang aku harapkan dari gerakannya. Hasratku mulai tak tertahankan kala dia mulai menjilati area bawah perutku. Sungguh membuat perasaanku melayang-layang. Aktivitas suami istri itu kembali kami lakukan hingga subuh kembali datang. Namun apa yang terjadi? Ketika aku bangun dari tidurku, bukannya sembuh. Luka dan nyeriku semakin bertambah. Bahkan bau busuk dari borokku menyebar kemana-mana. Bukan saat azan dikumandangkan saja, tetapi di setiap waktu. Tiba-tiba aku merasa mual. Lalu dengan sisa tenagaku, aku bergerak dari kasur. Dan aku pun muntah di lantai. Dan apa yang kumuntahkan sangat membuatku panik. Ya, setumpukan belatung. Rasa mualku tak bisa aku bendung lagi. Aku segera berlari ke kamar mandi dan muntah sangat banyak. Banyak sekali belatung besar-besar yang keluar dari mulutku. Belatung itu bercampur dengan lendir hijau pekat. Bau busuk yang begitu sangat menusuk. Aku terduduk dan tak bisa berpikir, apakah penyakitku ini bisa disembuhkan. Pikiranku kalut dan terhenti di kata-kata Azam kemarin. Apakah Bayu benar-benar seperti yang dia katakan? Tidak mustahil Bayu jahat. Hanya dia yang tahu keinginanku dan apa yang ku mau. Bayu, keluar Bayu, keluar, ucapku sambil menahan sakit yang teramat sangat. Namun teriakanku tak ada respon. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, buka. Ini aku Azam. Perlahan-lahan aku melangkah ke arah pintu dan membukanya. Waalaikumsalam, ucapku. Wajah Azam terpaku pada diriku. Dari atas hingga bawah, dia menatapku dan menangis. Maafkan aku, Ayu. Aku terlambat untuk menolongmu. Suara lirik Azam membuat aku terdiam. Aku akan membawamu ke rumah Paman Ayus untuk mengobati penyakitmu. Azam hendak memegang tanganku, namun segera aku tepis. Kenapa? Kenapa kamu masih kesini dan menemuiku? Sudah aku katakan, aku tidak ingin berurusan denganmu, ucapku pada Azam. Namun Azam tetap bersikuku dan masuk mengambil selimut dan membawaku ke dalam mobilnya. Aku pun seperti linglung dan pasrah. Dalam perjalanan, Azam menelpon pamannya yang bernama Ayus tadi. Halo? Assalamualaikum Paman. Aku dan Ayus sudah di jalan hendak ke rumah Paman. Sebentar lagi sampai kok, ucap Azam. Namun di tengah perjalanan, aku kembali merasakan bau pandan dan dengan cepat aku mencari asal bau itu. Bau itu seperti mengikuti mobil yang aku tumpangi. Apakah ini bau Bayu? Ucapku dalam hati. Biarkan saja dia mengikutimu. Aku tidak akan tinggal diam jika dia mencoba mencelakaimu lagi, ucap Azam dengan nada penekanan. Dari mana kau tahu jika Bayu mengikuti kita? Tanyaku. Jelas aku tahu. Dari dulu kau tahu bahwa aku bisa merasakan dan melihat makhluk gaib, jawabnya. Kupikir itu hanya omongan bullshitnya semata. Mana mungkin dia tahu, ucapku dalam hati. Rupanya Paman Ayus adalah pemilik sebuah pesantren. Ketika mendekati rumahnya, perasaanku sudah tidak enak seperti mual dan pusing. Aku tidak ingin masuk ke dalam rumah itu. Namun aku dipaksa oleh Azam. Sampai-sampai aku digendong olehnya.
Jangan paksa aku, Zam. Aku tidak mau, ucapku sambil berteriak keras. Ketika memasuki rumah Pak Ayus, aku langsung pingsan tidak sadarkan diri. Dalam tidurku, aku melihat Bayu berdiri sambil terlihat marah ke arahku. Kamu tega tidak mempercayaiku, Yuk. Aku sudah menyembuhkan penyakitmu, namun apa yang kudapatkan hanya kekecewaan. Suara Bayu meninggi. Kau bilang menyembuhkan aku, nyatanya penyakitku makin bertambah. Suaraku pun meninggi. Kau bilang menyembuhkanku, tapi penyakitku sama sekali tidak pernah sembuh. Malah seluruh tubuhku sudah borok semua. Lihat, bulatan-bulatan kecil di tubuhku makin banyak dan semua mengeluarkan belatung, ucapku. Tinggalkan Azam dan kembali padaku. Suara Bayu menggema hingga membuatku siuman. Tenanglah, tenangkan pikiranmu, nak. Aku akan menyembuhkan penyakitmu, ucap Pak Ayus. Lihatlah dirimu di cermin. Ini, lihat. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh jin yang selama ini kamu tidak tahu, ucap Azam sambil menyerahkan cermin besar di hadapanku. Ketika cermin itu di depanku, sungguh aku tidak mengenali diriku sama sekali. Seluruh tubuhku memiliki lubang yang sudah mulai membengkak dan besar-besar. Bahkan rambutku mulai rontok. Akibat lubang di kepalaku sudah sangat rapat dan merah. Tubuhku kurus kering dan kulitku mengering. Sungguh bukan aku. Sekarang kamu mulai mengandung anak jin. Suara Pak Ayus mengejutkanku. Selama kamu berhubungan intim dengan jin, maka tubuhmu akan semakin rusak dan akhirnya jiwamu terikat selamanya dengan jin itu. Azam menimpali. Hilangkan saja anak jin ini, ucapku sambil ingin berteriak. Namun tiba-tiba angin kencang membuka pintu dengan keras. Lalu asap hitam menggumpal terlihat di depan pintu. Jangan coba-coba membunuh anak pertamaku. Suara yang terdengar mengerikan itu menggema, memenuhi seisi ruangan itu. Sosok yang sangat menyeramkan itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun, sosok hitam itu tidak bisa masuk karena Pak Ayus membacakan sesuatu dan meniupnya ke arah pintu. Wahai ciptaan Tuhan, Engkau pun sudah tahu bahwa kaummu dan kaumku tidak bisa bersatu. Hubungan kalian terlarang. Pak Ayus berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Ayu menjadi budak nafsuku dan akan menjadi ibu dari anak-anakku yang kelak akan seperti aku. Sosok hitam itu yang tiada lain adalah Bayu. Berhentilah, berhentilah menyesatkan wanita tidak bersalah, wahai jin alas. Pak Ayus kembali berbicara. Andai kau tahu, wanita itu sudah kurang lebih seperti aku. Dia tidak pernah berdoa maupun beribadah untuk Tuhannya. Dia bahkan membenci Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala yang menimpanya. Jadi, kenapa kalian masih ingin membebaskannya dari jeratku? Ucapan Bayu membuatku terdiam. Aku akan membuatnya kembali ke jalan yang benar. Suara Azam sangat terdengar serius. Aku akan menikahinya dan merawatnya serta membimbingnya. Hanya taat kepada Allah, ucap Azam menimpali. Biarlah dia menjadi milikku. Dia sudah tidak bisa diselamatkan, timpal Bayu kembali. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Pak Ayus membacakan sebuah surah yang aku sendiri sudah lupa itu surah apa. Namun, ketika bacaan Pak Ayus selesai,
sosok Bayu itu langsung menghilang. Baiklah nak, aku akan menyembuhkanmu dengan syarat kau harus belajar mengenal Tuhanmu dan kamu harus lupakan jin alas itu. Jika kamu masih memikirkannya, sekuat apapun kekuatanku untuk memutuskan tali ikatan kamu dengannya itu akan gagal karena kamu tidak berniat dengan sungguh-sungguh, ucap Pak Ayus. Ketika aku dibaluri dengan beberapa tumbuk daun berwarna hijau dan air dari Pak Ayus, tubuhku yang semula panas kini berkurang. Aku akan membawamu ke tempat khusus wanita. Di sana kamu bisa istirahat dengan nyaman, ucap Azam sambil tersenyum ramah pada aku. Namun aku hanya diam dan linglung. Apa yang kulakukan dan apa yang terjadi? Aku masih mencernanya dengan sedikit lamban. Namun, di saat Azam mengantarkanku ke asrama wanita, tiba-tiba tubuh Azam terpental jauh dan terhempas ke tanah. Darah segar keluar dari mulut Azam. Azam! Aku pun berteriak histeris melihat kejadian itu nyata di depan mataku sendiri. Azam, kamu harus kuat. Kamu harus kuat, ucapku sambil memegangi kepala Azam yang sudah berlumuran darah. Pak Ayus, tolong! Tolong! Teriakanku terdengar langsung oleh Pak Ayus. Pak, tolong teman saya Pak, please, ucapku sambil gemetaran. Beberapa saat di rumah sakit. Maafkan kami Pak, Bu, Pak Azam sudah meninggal dunia. Suara dokter yang mengurus Azam membuat diriku seakan jatuh dari atas langit yang sangat tinggi. Aku pun terduduk lemas. Aku masih ingat kata-kata terakhirnya saat bersama aku. Aku akan menjaganya, membawanya ke jalan yang benar dan menikahinya. Itulah kata-kata terakhir Azam saat bersama aku. Aku menangis sesenggukan. Aku baru menyesal dan menyadari bahwa selama ini Azamlah yang membuatku perlahan-lahan sadar akan dunia aku yang kotor ini. Karena dialah aku tahu arti dan mencintai dengan tulus, dan kesabarannya dalam menyadarkanku. Namun kini Azam sudah tiada. Bagaimana denganku? Aku pun menangis sambil meronta-ronta sambil menyebut nama Azam. Sudah, ikhlaskanlah Azam. Dia sudah tenang di alam sana, ucap Pak Ayus. Aku pun baru sadar bahwa dia pun yang mencoba menyadarkanku akan celaka. Dan aku tidak ingin Pak Ayus celaka gara-gara aku. Aku pun pergi keluar rumah sakit dan pergi entah kemana kakiku melangkah. Tangisanku tak terhenti. Namun langkah kakiku terhenti ketika melihat seorang pria bertubuh besar dan berotot sedang menghampiriku. Pria itu berbaju kaos hitam dengan celana jeans pria. Rambut dan janggut tipisnya itu sangat ku kenali. Dan itu adalah sosok Bayu saat dia menjadi manusia. Berhentilah berlari sayang. Suara khas pria itu membuatku takut dan mematung di tempat. Lalu tubuhku tiba-tiba terangkat dan sudah berada di dekapan Bayu. Berhentilah menjauhiku sayang, itu tidak berguna. Suara berat Bayu membuyarkan semua pikiranku. Ketika mataku berkedip, semua sudah berbeda. Kini aku berada di rumah megah dan mewah, dihiasi berbagai macam benda-benda antik. Di mana aku? Ucapku keheranan. Kau di rumah kita sayang. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu, ucap Bayu sambil mendekatiku dan menempelkan hidungnya dan hidungku. Suara nafasnya yang berat itu
membuatku hampir tak bernafas. Hidupnya berpindah ke pipiku, lalu ke bibirku. Awalnya aku tak membalas ciumannya, namun karena ciumannya begitu bergairah, aku pun membalasnya. Suaraku perlahan-lahan menjadi tidak teratur. Bibir Bayu yang berwarna merah muda itu perlahan-lahan berpindah ke bagian leherku, lalu ke pundakku. Dan tanpa sadar, bajuku sudah tergeletak di lantai marmer mewah ini. Aku merasa seluruh tubuhku panas. Hawa nafsuku menjadi tak terkendali. Tanpa sadar, aku kembali menyerahkan tubuhku kepada jin alas ini. Semakin kamu menikmatinya, maka semakin banyak anak yang akan keluar dari tubuhku, sayang. Ucap Bayu di telingaku dengan suara beratnya. Nafasnya pun tak teratur itu membuatku makin bergelora. Hentakan demi hentakan kuat membuatku semakin liar tak terkendali. Namun di sela-sela keintimanku, perlahan-lahan aku mendengar suara Pak Ayus. Ayo, dengarkan aku. Lepaskan dirimu dari jin alas itu. Ucapan Pak Ayus terdengar samar. Namun ketika aku hampir sadar, tubuhku tiba-tiba diangkat dan dipeluk dari depan. Walau tubuhku dan tubuh Bayu masih menyatu. Nafas berat Bayu kembali terdengar di telingaku. Namun lagi-lagi suara Pak Ayus membuyarkan fokusku. Ingatlah pengorbanan Azam, Ayu. Kata-kata itulah yang langsung menghentikan fokusku pada Bayu. Lepaskan aku, teriakku. Lalu aku pun berusaha untuk turun dari dekapan Bayu. Namun sia-sia, tubuhku terlalu kecil untuk ukuran Bayu. Jangan terlalu mendengarkan manusia itu, sayang. Fokuslah denganku. Suara Bayu yang berat itu membuatku bingung. Namun tanpa aku sadari, perutku makin membesar. Suara Bayu menggema ketika tubuh bawahnya menegang. Perutku semakin membesar dan membesar. Apa yang terjadi? Apa ini? Ucapku panik. Kau sedang hamil anakku, sayang, jawab Bayu dengan enteng. Tenanglah, dia tidak akan berwujud manusia sepertimu. Dia hanya sepertiku dan ikut bersamaku, ucap Bayu kembali. Sakit sekali, ucapku. Kulihat dari tubuh bagian bawahku mengeluarkan cairan hitam dan sangat bau. Lalu dengan sekuat tenaga, tiba-tiba sesosok makhluk berbulu hitam keluar. Dan itu berulang-ulang hingga 100 kali, hingga tubuhku benar-benar lemas. Lalu aku pun tak sadarkan diri. Nging. Suara dari telingaku membuat kepalaku terasa pusing tak terkira. Aduh, sakit. Hanya itu kata yang bisa aku katakan perlahan. Ketika aku membuka mataku perlahan-lahan, aku sudah berada di kamar kosku. Dan anehnya, kamarku penuh dengan aroma pandan yang menyengat. Bayu, di mana kamu? Ucapnya sambil mencari sosok pria tampan itu dari semua sudut ruangan. Sayang, aku di sini. Suara berat itu ternyata di belakangku. Kenapa aku di sini? Bukannya di tempatmu, ucapku. Jika kamu di sana, aku takut kamu akan ketakutan, jawabnya. Memangnya kenapa? Aku kembali bertanya. Di sana ada banyak jenis jin alas yang sedang datang untuk menyambut lahirnya anakku, ucap Bayu. Dan dek, aku baru ingat, akulah ibu dari anak Bayu itu. Memangnya kenapa jika aku di sana? Bukannya mereka juga bisa berubah wujud sepertimu, ucapku. Karena itulah
Aku tidak ingin mengajakmu ke sana karena mereka tidak bisa sepertiku, jawab Bayu dengan lembut. Sakitmu akan hilang setelah 1 hari istirahat, ucap Bayu dan menunjuk bawah bantal lagi. Di sana ada perhiasan dan uang yang banyak untukmu, timpalnya. Dan benar, ketika aku membuka bantal itu tersusun rapi. Ada uang ratusan juta dan sekotak perhiasan. Satu pintaku, jika kamu membeli sesuatu dengan uang itu, jangan ambil kembaliannya, ucap Bayu. Aku hanya terdiam tanpa mendengarkan ucapannya, karena aku terlena dengan uang dan perhiasan yang di depanku. Walaupun tubuhku sakit dan lelah, aku kembali bersemangat karena ingin cepat-cepat membelanjakan uang itu dan memakai perhiasanku. Aku akan membeli apartemen, jadi aku tidak akan tinggal di kosan kumuh ini lagi, ucapku sambil memiringkan bibirku. Aku pergi menggunakan taksi, dan lagi-lagi sopir taksi menghentikan mobilnya di tengah jalan, dan ekspresinya selalu sama. Ia menahan mual, padahal tubuhku dan wajahku cantik dan indah. Dengan langkah percaya diri, aku pergi ke tempat jual beli mobil. Jadi aku tidak akan menumpang taksi lagi. Setelah membeli mobil, aku dengan senangnya menuju apartemen yang hendak aku beli tadi. Aku akan membayar setengah dulu, baru bulan depan akan kulunasi. Jadi uangku akan masih tersisa banyak. Uang yang diberikan Bayu rupanya tidak bisa habis. Ketika lewat di sebuah masjid, tiba-tiba mobilku berhenti. Aduh, mobil sialan, gerutuku. Aku tahu, jika aku berhenti di sini, maka tubuhku akan kembali mengeluarkan bau busuk dan nanah. Namun pintu mobilku macet, seakan ada yang menahannya. Aku panik karena gatal tubuhku semakin menggila. Seluruh kulitku semakin panas dan gatal. Semua kukuku yang cukup panjang mencakar dan menggaruk kulitku. Darah keluar dari semua permukaan kulitku. Bintik-bintik rapat pun kembali keluar dan semakin banyak, hingga seperti kulit nangka. Bedanya hanya warna dan lubang di tengah yang bentol dan mengeluarkan belatung. Gatal. Aku teriak menjadi-jadi. Bajuku menjadi basah karena darah dari kulitku yang mengelupas karena gatal yang menjadi-jadi. Bertaubatlah Ayu, niscaya kamu akan sembuh. Suara itu mirip sekali dengan suara Azam. Azam, kaukah itu? Ucapku sambil mencari arah suara. Seorang bapak sepuh mengetuk pintu mobilku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawabku. Namun aku masih tidak bisa membuka pintu mobil. Tenangkan hatimu yuk, dan perlahan-lahan buka pintu mobilnya, ucap Pak tua itu. Dan benar, pintunya bisa terbuka. Aku dibawa masuk oleh pria tua itu. Dari baju dan rupanya, dia seperti ustadz. Saya sudah menunggu kamu, Ayu. Ucapan pria itu membuatku heran. Dari mana dia kenal denganku? Almarhum Azam pernah bicara padaku dan beramanat padaku untuk membawamu dan menyembuhkan penyakitmu, ucapnya. Siapa nama bapak? Dan apa hubungan bapak dengan Azam? Tanya aku. Nama bapak Mulyadi. Azam itu mantan muridku, dan dia sudah menceritakan tentangmu padaku. Jadi aku akan menjalankan amanat itu. Tapi aku baik-baik saja, Pak. Elakku karena aku tahu jika ada orang yang mencoba membantuku maka akan celaka. Pertama-tama, Bapak ingin kamu memikirkan ibumu. Betapa hancur hatinya jika dia tahu anak semata wayangnya seperti ini. Kedua, Bapak kamu ingin kamu lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa.
Selanjutnya, Bapak ingin kamu berpikir dengan sadar bahwa jin alas itulah yang membuat kamu seperti ini, ucapnya. Bapak jangan asal tuduh ya. Tidak mungkin Bayu yang membuat saya seperti ini. Dia mencintai saya dan memberikan saya apa yang saya inginkan. Ucapku tidak terima. Nak, jika kamu tidak percaya, lebih baik kamu sendiri yang melihat apa yang dilakukan jin alas itu kepadamu itu, ucap Pak Tua. Bawalah ini dan minumlah, timpalnya sambil menyerahkan sebotol air. Air itu untuk kau minum dan membasuh wajahmu. Pak Tua itu bicara sambil menatap wajahku. Oke, aku akan pastikan omonganmu hanyalah palsu, ucapku. Tempat dudukku menjadi basah karena darah dan nanah yang bercampur menjadi satu. Bau busuk pun tak lupa memenuhi rongga hidung. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir keras. Tidak mungkin Azam bohong padaku. Tapi aku tidak percaya jika Bayu yang menyebabkan semua ini padaku. Lama aku berpikir, dan akhirnya aku memutuskan untuk berbuat sesuatu. Perih. Aku terkejut ketika membasuh wajahku dengan air pemberian Pak Tua itu. Aku pun meminumnya, walau aku merasakan bau busuk dari air itu. Aku memuntahkan cairan hijau pekat serta beberapa belatung di dalamnya. Aku terdiam. Jika aku masih ingin hidup, aku akan memutuskannya dengan bulat. Ketika aku memutuskan untuk kembali ke rumah untuk bertemu itu, sebuah panggilan masuk dan bertuliskan nama ibu. Assalamualaikum, Bu, ucapku sambil menahan haru. Setelah bertahun-tahun ini tidak pernah menelponku. Nak, bapakmu meninggal dunia. Suara dari sambungan telepon itu membuatku terdiam sejenak. Ibu tahu semua rahasia bapakmu selama ini, dan ibu menyesal, nak, karena tidak tahu kebusukan ayahmu, ucap ibu lagi. Jadi, ibu tahu jika bapak... Ucapku tidak ingin melanjutkan perkataanku. Ibu tahu, nak, bapakmu sendiri yang mengatakannya sebelum dia menggigit lidahnya hingga putus, lalu menyayat lehernya sendiri, ucap ibu sambil menangis. Aku diam dan pikiranku kalut. Di sisi lain, aku ingin memeluk ibu. Namun di sisi lain, aku terlalu benci dengan ayah tiriku, walaupun dia sudah meninggal. Pulanglah, nak, ibu merindukanmu, ucap ibu. Iya, Bu, Ayu bakal pulang, jawabku dengan suara lirih. Ketika selesai menelpon, aku terdiam dan menatap kosong arah langit-langit kamar. Kemudian aku tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan air mata. Akhirnya dendamku terbalaskan, ucapku dengan senang. Jika tugasku sudah selesai, apa aku akan diberi jatah? Suara Bayu terdengar dekat. Ketika aku berpaling, aku sudah berada di kamar mewahnya. Di sana aku melihat banyak sekali bayi yang tidak memakai baju dan celana maupun kain penutup. Apakah itu anak kita? Ucapku sambil melihat ratusan bayi berbaring di karpet itu. Itu anakmu dan anakku, ucap Bayu sambil memelukku dengan mesra. Aneh rasanya. Entah kenapa hatiku menjadi bahagia ketika melihat bayi-bayi mungil ini. Walau di hatiku yang paling dalam, aku ketakutan. Mereka akan sepertiku, akan menjadi pemuas nafsu para manusia, ucap Bayu. Tapi aku masih belum bisa mencerna apa perkataannya. Tubuhku lemas ketika lidahnya menyentuh kulitku. Seluruh tubuhku basah karena jilatannya.
Namun ketika ingin melihat wajahku, tiba-tiba Bayu berteriak, "Ah!" Lalu Bayu terlihat seperti marah padaku. "Kenapa kamu menuruti perkataan pria tua itu?" Suara Bayu menggema dan sedikit terdengar seram. Aku bingung saat itu, ucapku setengah takut. Mata Bayu yang memerah perlahan-lahan berubah menjadi sayu kembali. "Jangan dengarkan siapapun kecuali aku," ucap Bayu sambil memelukku. Cup, kecupan mesra dari Bayu membuatku bahagia. Namun, saat aku ingin memadu kasih bersama Bayu, aku melihat Pak tua itu bersama beberapa orang ke tempat ini. Menjauhlah dari jin alas itu, Ayu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kita selamatkan, ucap Pak tua yang memberikan aku air tadi. Bayu menjadi marah, dan dia kembali ke wujud aslinya, yaitu asap hitam dengan mata yang merah. Pak tua itu membacakan sesuatu, lalu menatapku. Disitulah akhirnya aku melihat wujud anak-anakku yang asli. Bayi-bayi itu berwujud menyeramkan, hingga Bayu yang ku kenal tampan berubah menjadi menyeramkan. "Lihatlah Ayu, kamu sudah dijadikannya budak nafsu," ucap Pak tua itu. "Aku menjadikannya budak nafsu karena dia adalah wanita yang cocok untuk jadi seperti itu," ucap Bayu membuatku sakit hati. Bahkan dia sering menjual diri untuk mendapatkan uang, dan dia tidak pernah ingat dengan Tuhannya, timpal Bayu. Kini aku sadar jika aku adalah budak nafsu dari Gendruwo. "Dengan izin Allah, aku menyuruhmu untuk berhenti memperbudak Ayu." Lalu Pak tua dengan beberapa orang bawaannya itu membacakan sesuatu. Lalu aku melihat tubuh bayi-bayi itu kini menjadi bara api. Aku pun menangis terseduh-seduh menyaksikan kejadian itu. Tubuh Bayu juga hilang. Aku terduduk sambil menangis. Kini aku baru sadar jika selama ini aku salah. Namun, tubuhku tak dapat disembuhkan. Tubuhku akan selamanya seperti ini. Kini hanya aku sendiri yang menderita sambil menunggu ajal menjemputku. Dalam kamar kos ini, aku sendiri dengan penyakit borok yang sangat menjijikan. Ketika aku membuka mataku kembali, aku sudah menyaksikan tubuhku dimandikan ibu dan wanita pengurus jenazah. Air mata tangisan ibuku membuat tubuhku semakin sakit. Aku menyesal, sangat menyesal. Dari pemandian, lalu disolatkanlah tubuhku. Aku tak berhenti mengeluarkan nanah yang membuat kain kafanku menguning. Setelah dikuburkan, aku masih menangis ketika aku melihat orang terakhir yang datang melayat. Mereka adalah ibu dan ayah Azam datang melayat, lalu berkata, "Semoga kamu tenang ya Yu, dan maafkan segala kesalahan kami selama ini. Selama ini kami membenci orang yang menjadi korban dari kejahatan ayah tirinya sendiri," ucap mereka berdua. Penyesalan selalu datang di akhir, dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Dan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dari penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.